Banurea. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas saya, yaitu mata kuliah asuransi, di mana di sini saya akan membahas mengenai asuransi jiwa. Sebelum saya membahas mengenai asuransi jiwa, apa itu asuransi jiwa? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian asuransi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan asuransi jiwa merupakan program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian atau kecelakaan terhadap pemegang polis asuransi. Asuransi jiwa juga merupakan sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya mempunyai sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Terdapat beberapa manfaat asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Seluruh produk asuransi jiwa berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis. Manfaat polis asuransi ini dapat dibayarkan hanya apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan polis masih berlaku ketika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini memiliki dua karakteristik, yaitu memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku, dan memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan. Yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna. Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apabila tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan. Setiap polis asuransi jiwa dwiguna memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup. Yang keempat, asuransi unit link. Asuransi unit link merupakan asuransi yang menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi. Premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan yang terpisah, yaitu pengelolaan premi dasar untuk kepentingan proteksi dan pengelolaan premi investasi. Selain itu, asuransi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tujuan pertanggungan jiwa ialah mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap-tiap individu. Yang kedua, perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan atau economic development, yaitu sebagai suatu lembaga yang mengumpulkan dana, dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi seperti industri-industri, perkebunan, dan lain sebagainya. Dengan jalan demikian, adanya asuransi bisa untuk membangun perekonomian nasional. Yang ketiga, dari sudut employment atau pekerjaan, perusahaan asuransi memberikan bantuan kepada publik, yaitu memberikan kesempatan bekerja pada buruh-buruh atau pegawai-pegawai untuk memperoleh income guna kelangsungan hidup mereka masing-masing. Terdapat beberapa karakteristik atau sifat-sifat kontrak asuransi jiwa. Dalam pertanggungan asuransi jiwa, ada beberapa sifat khas dari perjanjian tersebut. Yang pertama, pada asuransi jiwa, jumlah nilai polis sudah ditentukan jumlah maksimum dari pertanggungan. Kontrak asuransi tidak indemnity, artinya kita bisa memperoleh keuntungan dari pertanggungan tersebut. Yang kedua, kadang-kadang jangka waktu asuransi digunakan untuk seumur hidup. Pembayaran premi sama besarnya walaupun risiko bertambah lama bertambah besar. Yang ketiga, dengan membayar premi secara level premium, kerugian-kerugian pada waktu membayar dikonversir untuk masa yang akan datang. Yang keempat, asuransi jiwa mengandung unsur investasi. Yang kelima, pembuktian klaim mudah karena A. Kontrak bisa dibuktikan benar-benar berlaku. B. Tertanggung benar-benar meninggal dunia. C. Apakah ahli waris benar-benar yang berhak menerimanya. Yang keenam, kontrak adalah unconstable, artinya bila seorang berbohong dan ini tidak diketahui oleh perusahaan, maka perjanjian tidak bisa dibatalkan. Yang ketujuh, perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli warisnya.
Di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Antara asuransi jiwa dengan asuransi kebakaran dan asuransi laut, banyak terdapat perbedaan dalam pertanggungan serta sifat-sifatnya. Yang pertama, asuransi jiwa. Pada pertanggungan jiwa, kapan kejadian yang diasuransikan adalah kematian yang pasti terjadi. 2. Dalam asuransi jiwa tidak ada kerugian sebagian. Yang ketiga, risiko dalam asuransi jiwa makin lama makin bertambah besar. Yang keempat, dalam asuransi jiwa tidak mungkin bisa diadakan suatu penilaian terhadap jiwa seseorang dengan setepat-tepatnya. Yang kelima, pada pertanggungan jiwa, pihak yang membuat perjanjian atau pembeli asuransi diasumsikan telah mati bila mana terjadi tuntutan ganti rugi akan menyebabkan kesulitan. Yang keenam, cara penempatan premi lebih sempurna daripada asuransi kerugian. Oleh karena itu, didasarkan pada pengamatan yang luas. 2. Asuransi kebakaran dan asuransi laut. Pada asuransi kerugian atau asuransi kebakaran dan asuransi laut, kejadian yang mungkin terjadi tidak bisa diramalkan atau tidak pasti. Yang kedua, pada asuransi kerugian kita temui partial loss atau mungkin total loss. Yang ketiga, risiko pada asuransi kerugian belum tentu bertambah lama bertambah besar. Yang keempat, pada asuransi kerugian bisa diadakan penilaian terhadap milik tersebut. Yang kelima, sewaktu kontrak perjanjian dibuat, yang menandatangani milik tersebut tetap masih hidup atau pembeli asuransi. Yang kelima, dalam asuransi kerugian, penentuan premi berdasarkan pada value judgment, tidak didasarkan pada pengamatan serta pengalaman yang luas atau statistik, seperti yang dipakai dalam asuransi jiwa. Terdapat beberapa jenis kontrak polis asuransi jiwa. Yang pertama, Term of Life Insurance (EKA waktu). Asuransi EKA waktu merupakan suatu bentuk pertanggungan yang mempunyai jangka waktu tertentu. Misalnya, jangka waktunya 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Pembayaran premi pada term insurance lebih murah bila dibandingkan dengan jenis pertanggungan asuransi jiwa lainnya. Asuransi EKA waktu sering dipakai untuk jaminan pinjaman berjangka panjang seperti obligasi, hipotek, dan lain sebagainya. Yang kedua, whole life insurance atau seumur hidup. Whole life insurance adalah asuransi secara permanen di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya. Untuk pembayaran premi tersebut bisa ditetapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup. Yang ketiga, endowment life insurance atau dwiguna. Pada endowment life insurance, asuransi yang dibayarkan bila mana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup. Pembayaran premi lebih mahal bila dibandingkan dengan term insurance. Endowment life insurance mengandung unsur sebagai berikut. A. Asuransi EKA waktu. B. Pure endowment atau alat untuk menabung. Umpama digunakan untuk biaya pendidikan anak di kemudian hari. Yang keempat, anuitas. Anuitas prinsipnya berbeda dengan asuransi biasa. Anuitas bertujuan untuk membentuk dana atau funds agar bisa digunakan pada waktu hari tuanya. Baiklah teman-teman semua, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kalimat, saya minta maaf. Silakan kirim kritik dan saran kamu di kolom komentar. Terima kasih.